Shalom Sobat Muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur saya Pendeta Isolina boleh berbagi renungan kepada pemuda GKI Pintu Elo Pontianak. Nas yang menjadi dasar renungan kita terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sertailah kami yang sebentar lagi akan menyambut sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15 akan saya bacakan bagi kita dengan perikop kemerdekaan Kristen. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sobat muda yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan, kita ingat pada tahun 1945 silam, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Merdeka, merdeka. Begitulah seruan kebebasan bangsa Indonesia dari peristiwa penjajahan. Saudaraku, merdeka berarti bebas, lepas. Bebas lepas dari perhambaan, dari perbudakan, penjajahan, bebas lepas dari hukuman, dari tuntutan, bebas lepas dari keterikatan, dari keterkurungan cengkeraman. Indonesia memang sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Kini dalam kemerdekaannya, Indonesia bukan berarti berhenti berjuang dan melupakan sejarah terciptanya kemerdekaan. Untuk mengingat dan menghormati para pejuang kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus kita ingat dilaksanakan upacara kemerdekaan, baik dengan kusuk maupun dengan sangat meriah. Walau sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tak berhenti berjuang, terutama dalam rangka mewujudkan 5 sila Pancasila. Nah, sobatku yang diberkati Tuhan, berkaitan dengan tema merdeka untuk mengasihi dan melayani adalah wujud dari tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya setelah saya dan saudara dimerdekakan dari dosa. Namun kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, maksudnya dalam hal rohani, apa yang masih belum merdeka dalam kehidupan rohani kita? Apakah kita masih malas persekutuan doa, masih malas beribadah, masih enggan terlibat untuk melayani, masih pelit memberikan bagi Tuhan, bagi pekerjaan pelayanannya? Saudara, atau ada yang masih belum merdeka dalam diri kita? Kita masih menyimpan dendam, kita masih suka berbohong, tidak jujur, kita masih tidak hormat kepada orang tua, atau kita masih suka berpesta pora, menggosip, atau kita masih menyimpan sesuatu yang tidak beres dalam diri kita sehingga kita masih belum merdeka, atau hal lain yang membuat kita melanggar ketentuan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, perlu kita pahami di sini, kemerdekaan kita bukan karena kita telah berjuang mati-matian supaya kita diselamatkan dari dosa. Karena sesungguhnya Yesus Kristuslah yang telah berjuang mati-matian supaya saya dan saudara diselamatkan dan dimerdekakan dari dosa. Sebenarnya siapakah kita? Siapakah saya? Siapakah saudara? Sehingga Yesus harus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahkan barangkali dosa yang kita anggap sepele, dosa yang kita anggap kecil seperti tadi dosa berbohong, misalnya menggosip, mencuri, memabuk-mabukan dan lain sebagainya. Yesus harus digantung di atas kayu salib yang hina supaya jangan karena dosa kita menerima hukuman neraka. Saudara, ingatlah bahwa dosa tetaplah dosa. 9 kebaikan yang kita lakukan, 1 dosa saja sudah cukup membuat kita cemar, tidak kudus, tidak suci, dan tidak layak masuk ke surganya Tuhan. Karena itu upah dosa dikatakan dalam Roma 6 ayat 23a, upah dosa ialah maut.
Maut adalah konsekuensi dari dosa. Namun saudara, tidak akan ada yang menerima hukuman maut kalau percaya kepada Yesus. Amin. Yesus yang telah mati bagi dosa dan menyelamatkan kita sehingga kita sampai kepada Bapa di surga. Sekarang oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, saya dan saudara dilepaskan dari hukum dosa, dibebaskan dari perhambaan, dari perbudakan dosa, mengalami keselamatan yang dianugerahkannya, diberikan oleh Allah sebagai anugerah karena kita ini bernilai, kita ini berharga, kita ini spesial di mata Allah. Kita ingat ketika Allah menciptakan manusia pada mulanya, Ia menciptakan dengan tangannya menenun dan membentuknya, bahkan Ia menghembuskan napas hidup sehingga manusia menjadi bukannya sekedar makhluk yang hidup, tetapi ia dipandang sungguh berharga di mata Tuhan dibandingkan ciptaan yang lain yang diciptakannya dengan perkataan firman. Nah saudara, sekarang kita tahu kita dimerdekakan dari dosa karena kasih karunia Allah yang dilakukannya melalui Tuhan Yesus. Sebagai orang merdeka, bebas, lepas dari hukum dosa. Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal 5 ayat 13-15 ini memberikan nasihat agar kemerdekaan kita sebagai orang percaya tidak hanya sekedar slogan atau disalahgunakan ketika kita bebas dari dosa. Kemerdekaan Kristen semestinya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik dari keadaan kita sebelumnya. Sobat muda, baru-baru ini di media televisi tengah ramai memperbincangkan seorang pelaku premanisme dan pengikutnya, John Kay. Setelah beberapa kali John Kay masuk penjara dan akhir tahun 2019 John Kay dinyatakan bebas bersyarat. Namun pada tanggal 21 Juni 2020 John Kay kembali ke jeruji besi. Sebelumnya John Kay pernah berkata bahwa ia telah bertobat dan jikalau ia bebas, ia akan memanfaatkan kebebasannya, mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi beberapa bulan setelah John Kay bebas, John Kay kembali berulah. Nah sobat muda yang diberkati Tuhan, kemerdekaan, kebebasan kita dari dosa bukanlah berarti bebas tanpa tanggung jawab. Bebas sebebas-bebasnya, semau hati melakukan apa saja. Kebebasan kita dari dosa, seharusnya kita meninggalkan dosa serta menggantikan hidup dengan hidup yang Tuhan perkenankan. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan pertobatan. Ini menjadi catatan penting. Kemerdekaan Kristen adalah pertobatan. Wujud dari pertobatan itu, kita mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mendisiplinkan diri kita, mengkomitmenkan diri kita menjadi lebih baik, berani bayar harga dengan menggunakan waktu, talenta, karunia yang telah Tuhan taruhkan kepada diri kita untuk kita kerahkan melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama. Dengan demikian, saudara, masa muda yang tengah kita jalani hari ini tidak menjadi sia-sia. Justru di masa muda sebagai kesempatan yang penuh gairah untuk membangun dan mengembangkan diri, lebih lagi dipakai, lebih lagi diperlengkapi oleh Tuhan. Sahabatku yang diberkati Tuhan, jikalau masa mudamu engkau gunakan dengan takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, niscaya di hari depan engkau tidak akan berhadapan dengan kecemasan, ketakutan, kekurangan, keterbatasan. Karena di masa mudamu, engkau telah banyak belajar dan melakukan banyak hal. Engkau menuainya, tak perlu menunggu engkau sudah lanjut. Engkau akan terus menuai dengan segala kelimpahan Tuhan dari masa mudamu sampai masa putih rambutmu. Jadi, marilah gunakan waktu kemerdekaan kita untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat untuk merdeka, selamat mengasihi, selamat melayani. Tuhan memberkati. Shalom.